saya Muhammad Hanum Tiki dari mahasiswa Universitas Mataram. Kedatangan kami di sini adalah untuk mengajar kalian mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelum mulai pelajaran, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk kelas atau tidak sekolah hari ini? Siapa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa dia tidak masuk? Malas atau sakit? Tidak. Malas aja. Oh ya. Jadi nanti disaranin kepada teman-temannya kalau selalu rajin dalam masuk sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan dapat dipahami dengan baik. Berdoa adalah nanti mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita mempelajari mengenai kalimat transitif dan intransitif, apakah kalian tahu apa itu kalimat? Ada yang bisa apa itu kalimat? Apakah ada yang tahu apa sih itu kalimat? Apa yang dimaksud dengan kalimat? Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kalimat itu adalah serangkaian kata atau gabungan dari suatu kata. Nah, sebelum mempelajari kalimat, anak-anak itu harus mengetahui apa sih unsur-unsur yang ada di dalam kalimat. Apakah ada yang tahu apa unsur-unsur yang ada di dalam kalimat? Tidak ada. Jadi kalimat adalah gabungan kata-kata. Misalkan saya pergi ke sekolah. Nah, kalimat itu kata tersebut merupakan salah satu contoh dari kalimat. Nah, kalimat itu memiliki beberapa unsur. Nah, unsur-unsur kalimat itu ada yang disebut dengan subjek, kemudian ada predikat, objek, keterangan. Nah, subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Misalkan siapa namamu? Saya Zaki. Nah, Zaki bermain layangan. Nah, dia menjadi subjek di kalimat itu adalah siapa? Zaki, ya benar. Jadi subjek itu adalah pelaku, orang yang melakukan sesuatu itu. Misalkan Budi bermain bola. Nah, kata Budi ini merupakan subjek karena dia melakukan sesuatu, yaitu bermain bola. Jadi subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan atau sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada apa yang ini? Predikat. Nah, yang kedua itu ada predikat. Predikat itu adalah menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Misalkan siapa namamu? Saya sebut. Siapa? Padia. Misalkan Padia memasak. Coba dibagi apa bunyi kalimat ini? Nasi. Nah, yang menjadi subjeknya adalah ini disebut dengan subjek. Kemudian memasak ini adalah predikat. Jadi predikat ini adalah menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek. Jadi misalkan Padia memasak nasi, artinya memasak ini dilakukan oleh Padia atau menerangkan apa menjadi isi Padia. Kemudian yang ketiga itu ada objek. Objek itu adalah hal yang dilakukan atau sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Nah, di dalam kalimat ini yang mana yang disebut dengan objek? Ada yang tahu yang mana objeknya di dalam kalimat Padia memasak nasi? Yang mana? Nasi ini disebut dengan objek. Nah, nasi ini merupakan objek karena
nasib ini dimasa oleh bagian atau hal yang dilakukan oleh bagian. Kemudian yang keempat itu ada keterangan itu dibagi menjadi beberapa seperti keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya. Kalau keterangan waktu itu contohnya pagi hari, siang hari, malam hari dan lain sebagainya. Kalau keterangan tempat itu contohnya seperti di sekolah, di rumah, di taman dan lain sebagainya. Siapa nama di sini? Kalau yang ini apa? Apaan? Coba dibaca apa bunyi kalimat ini? Berlari di lapangan. Nah, yang mana yang disebut dengan subjeknya? Nah, yang ini disebut dengan subjek, itu bukan. Kemudian yang berkelahi termasuk predikatnya. Kemudian di lapangan objek. Nah, kalau di lapangan itu bukan termasuk objek, tetapi keterangan. Karena di lapangan menunjukkan di mana tempat-tempat berkelahi. Tahu kan apa bedanya objek dengan keterangan? Kalau objek itu bisa kayak sesuatu yang dilakukan oleh si subjeknya. Tapi kalau keterangan itu adalah di mana subjek ini melakukan kegiatan atau hal lain gitu. Misalkan Ivan berkelahi di lapangan. Nah, di lapangan ini termasuk ya keterangan. Karena Ivan itu berkelahi di lapangan itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai unsur-unsur kalimat? Ada yang belum mengerti? Kalau yang belum mengerti bisa angkat tangan. Di mana letak kesulitan atau belum dipahaminya? Siapa yang belum mengerti yang silakan angkat tangan. Ada? Semuanya udah paham? Paham? Ya. Nah. Kemudian kalimat transitif dan intransitif. Ada yang tahu apa itu kalimat transitif dan intransitif? Ada siapa yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada. Jadi kalimat transitif dan intransitif. Kalau kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Seperti contoh pada nomor 1 ini. Kalimat yang membutuhkan objek. Kalau kalimat intransitif adalah kalimat kebalikan dari kalimat transitif, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Ya. Nah, ini tempat perbedaannya antara kalimat transitif dan intransitif. Yang pertama itu kalau kalimat transitif membutuhkan objek. Kalau kalimat intransitif itu tidak membutuhkan objek. Kalimat itu sudah bisa dimengerti walaupun tidak ada objeknya gitu. Pada siap kelompok itu mereka dulu nanti dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan kan kamu sudah membagikan lengkap ini kepada kalian, kepada setiap kelompok. Nah, di lembar pertamanya itu ada nama anggota kelompok. Nanti anak-anak menulis nama anggota kelompoknya di sini. Di nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 sampai nomor 4. Nah, kemudian langkah bagaimana sih cara mengerjakan LKPD ini atau lembar kerja peserta didik. Coba buka halaman ke-3, ke-4. Yang bagian ini. Nah, di bagian ini kalian disuruh mencari kalimat transitif dan intransitif yang ada di dalam cerita yang ada di depan itu. Kan di halaman 1 itu ada cerita. Dan tugas kalian adalah mencari kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kalian tulis di dalam kolom ini kan. Kemudian tugas kedua itu kan ada gambar, coba dibalik lembar kerjanya. Nah, gambar ini. Nah,
Dari gambar ini kalian membuat contoh kalimat yang sederhana, contoh kalimat transitif dan intransitif. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat kalimat transitif dan intransitif tentang kebiasaan sehari-hari. Nanti teman-teman atau anak-anak bisa membuat kalimatnya itu untuk menjelaskan apa yang dilakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Nanti kalau ada yang dibingungkan atau kurang dimengerti, nanti Pak Guru bantu untuk menjawab soalnya. Kepada perwakilan setiap kelompok itu untuk maju ke depan untuk membacakan hasil